Pak Ahok selama beberapa minggu ini menjadi PLT, apa sih komentar-komentar yang Pak Ahok sempat dengar tidak? Apa misalnya yang di bawah, jajaran di bawah berkomentar positif, negatif, atau takut, atau apa yang Pak Ahok dengar? Ya tergantung, kalau rezeki kamu diambil pasti kamu keki kan. Umumnya sih baik-baik aja tuh, senyum-senyum aja. Saya makan minum juga dilayanin PNS, sopir juga PNS, yang jaga rumah saya juga PNS, saya baik-baik aja. Saya mah orang nggak pernah suuzon lah, saya merasa semua orang baik-baik aja. Merasa baik-baik aja? Iya. Warga Jakarta juga seharusnya senang kalau Ahok terus menjadi PLT, bahkan menjadi gubernur nanti? Itu walau-walam, nggak tahu, belum dites itu. Ada yang sempat mengatakan salah seorang pengurus partai yang bilang bahwa khawatir kalau nanti malah Ahok yang jadi gubernur, malah mungkin saja akan mempengaruhi Pilpres nanti. Kalau gitu dia khawatir, dia siap-siap stroke juga. Ahok jadi presiden lebih khawatir ini dia. Jadi Anda tidak pernah memikirkan yang seperti itu ya? Ya saya dari dulu santai aja kan, kita kan yang penting kerja. Sekarang saya udah sadar, kemarin waktu hari Minggu 15 Juni, saya tiap pagi kan lihat catatan-catatan saya lihat, oh saya udah 20 bulan di DKI, berarti saya masih sisa 40 bulan. Nah makanya kita masih agak kebut. Tadi saya dalam rapat umum pemegang saham di Pembangunan Jaya, kita banyak sekali pekerjaan itu lebih mudah dikerjakan oleh BUMD. Makanya saya tugaskan mereka selesaikan 3 hal. 1, masalah 6 ruas tol Jakarta. Karena tidak mungkin orang kritik, tol ini bikin tambah macet. Saya bilang tidak, ini kan rangkaian. Yang jadi masalah kan, kalau ada tol itu orang ngantri masuk pintu tol itu macet. Ya kita balik aja, masuk tol nggak bayar, keluar tol yang bayar. Ya kalau kamu macet arteri, ya macet di dalam tol, boleh kan? Nah jadi kita harus bagi. Nah lalu kita tugaskan kedua tuh air limbah. 13 sungai di Jakarta, kenapa nggak bisa dipakai sebagai sumber PAM? Karena semua dicemari oleh air limbah. Kita hanya 3% untuk mengolah air limbah. Nah teknologi yang terbaru bisa atasnya kayak air olahan, air mancur gitu, bersih, bawahnya buat air limbah diolah. Yang ketiga, saya ingin dia membangun kereta listrik berbasis rel yang ringan seperti di Singapura. Menghubungkan semua gedung-gedung di balik gedung itu. Ya sama seperti Singapura lah, semua tuh kereta rel listrik. Nah yang mass rapid transitnya mana? Dia masih hubungan stasiun-stasiun kereta api. Jadi 3 itu saya tugaskan BUMD. Saya minta 2015 Anda harus mulai kerjakan. Saya mau serentak, mungkin selesai 2018. Lalu mereka laporkan, Pak, kalau Bapak paksakan kerja semua, macet akan lebih gila. Nggak dikerjakan juga pasti macet. Jakarta kok sama, mobilnya tambah melulu. Nah saya aja rela tidak dipilih kembali 2017. Asal 2018 semua masalah ini sudah bisa kelihatan. Nah jadi yang menggantikan saya yang untung, dia tinggal resmiin saja. Tapi nggak bisa direm lagi kan? Yang menggantikan? Mana tahu saya. Atau kan mau maju lagi nanti? Ya kita nggak tahu lah, nasib lah. Tepuk tangan dong buat Pak Ahok. Pak Ahok, kita sekarang di Kota Tua. Saya ingin bicara sedikit soal rencana revitalisasi Kota Tua. Itu sebelumnya, terakhir ke museum kapan Pak? Baru 2 minggu yang lalu datang. Untuk ninjau atau beneran lihat museum nih? Kan ada acara Hari Museum. Oh, jadi seremonial. Iya. Oke, berarti nggak Kan apa-apa. aku belusukannya begitu, sambil menyelam minum susu gitu. Sekali mendayung Bukan minum air ya? 2 pulau terlampaui kan. Oh, jadi kira-kira. belusukannya dengan cara Ya, pada saat seremonial datang. hemat kan, aku udah belusukan udah banyak. Tapi masih kalah sama Pak Jokowi pasti belusukannya. Ya kalau Pak Jokowi memang spesialis belusukan. Oh. Kalau saya kan memang pekerjaan tambahan saja. Iseng-iseng belusukan. Ini namanya Omega, usaha menambah gaji kalau saya kan, jadi bukan pekerjaan tetap gitu loh. Oke, Pak, revitalisasi Kota Tua sudah ada plannya, sudah ada desainnya, tapi tampaknya tidak maksimal berjalan atau bahkan Nah, ada orang mengatakan nggak selesai-selesai nih. Makanya nggak heran Pak Jokowi gregetan kalau beliau nggak mau jadi presiden pun saya mau jadi presiden. Ini bangunan tua ini berantakan, ini 60% dipegang BUMN. Kita minta serahin pada kami, sampai saya tulis surat kepada presiden, nggak ada jawaban. Ya kalau dapat dibengkarai begitu, kenapa nggak kasih kami saja? Kan sama-sama pemerintah. Jadi sebetulnya mau ngurus Jadi Jakarta. ini salahnya pemerintah pusat nih? Nggak Ya, selesai-selesai bukan Kota salah Tua? lah, kita mau ganti presiden aja kira-kira gitu. Yang Ya mana kan? tapi? Ya, aku mah yang kiri kanan oke saja. Orang mereka belum jadi presiden, belum pemilihan saja, saya sudah untung jadi
PLT gubernur. Udah untung ya. Iya dong, itu belum tahu jelas siapa udah jadi PLT gubernur. Gimana kalau udah ketahuan Nama salah juga satu? Ahok, hoki-hoki aja kiri kanan. Pak, kembali ke itu. Jadi ini bukan lempar batu sembunyi tangan kan? Ini bukan main nyalahin aja. Oh, itu pemerintah pusat tuh, bukan salahnya Pemda DKI. Nggak, ini juga ada salahnya kita juga. Apa tuh salahnya? Salahnya kita tuh kita nggak pernah menyediakan transportasi umum yang baik. Nggak, kita bicara revitalisasi kota tua. Ya, itu ada hubungannya. Gimana hubungannya? Nah, harusnya kalau bilang revitalisasi, harusnya kan dibangun jalan tuh dari pemadam kebakaran tembus ke Mangga 2 situ, muter. Sehingga dari BNI sampai ke sini itu semua plaza pakai batu begitu. Jadi nggak boleh mobil lewat. Jadi kalau namanya museum itu harus seperti itu. Nah, sama misalnya kayak di situ ada Masjid Luar Batang. Harusnya semua kawasan kumuh itu kita bangunkan rumah susun, pindahin mereka. Jadi Masjid Luar Batang itu ada plaza begitu besar. Jadi lihatnya kan bagus kan, di tengah-tengah plaza gitu luas ada satu bangunan. Nah, ini harusnya sama konsepnya. Cuma kan kita kan melakukan semua tuh setengah-setengah dah. Mungkin karena khawatir celah orang apa kan. Nah, aku pikir kali ini Jakarta ya udah. Lu orang nggak tahu nasib baik atau buruk deh punya saya di sini gitu kan. Pokoknya aku kerjain aja lah. Lu suka nggak usah pilih gua lagi kalau nggak demen gitu aja. Kalau demen lu pilih lagi, aku kerjain aja. Nah, ini kita lagi siapkan. Yang penting busnya semua beres dulu. Kita mulai akan sama kayak tadi kan saya pangkas itu jalan. Berpuluhan tahun ada rumah di pojok disewain buat orang, gila kan di tanah negara. Jadi semua bus mau lewat itu masih lewat tekuk kecil. Yang pengkolan tadi itu Iya, yang kan kita tinggal lewat. dipotong kan. Kenapa nggak bisa potong? Nggak bisa katanya. Ini rumah siapa gitu? Ini tetangga, ini negara mana gitu kan? Ya nggak bisa dong. Bus semua lewat, ban belakang mesti ketabrak. Padahal cuma satu pengkolan gitu. Kenapa Dan sih selama nggak? ini dibiarkan. Saya suruh PU, nggak dikerjain tuh. Nggak bisa. Ini dilarang segala macam. Ya udah aku pakai teman saya, lu kerjainnya di situ deh. Nggak ada pensiunan PU. Lu kerjain, dia kirim foto. Jadi Anda malah tidak menyuruh langsung jajaran birokrasi Udah di bawah. suruh, nggak dikerjain setahun lebih udah. Pecat dong. Ya kan belum bisa pecat. Undang-undang ASN belum ditandatanganin peraturan pemerintah dari presiden. Ah. Kalau udah tanda tangan itu kok pecat sekali-sekali. Nah, jadi Ya, jadi staff lah. jadi sudah punya kewenangan sedemikian besar, tapi kalau kemudian jajaran bawahnya tidak mau melakukan, ya percuma saja. Bahkan Pak Ahok, Itulah namanya pembantu rumah tangga. kembali lagi rumah tangga. Karena belum gubernur beneran ini. Baru acting, bahasa Inggris itu acting kan. Ya baru aksi-aksi jadi gubernur lah gitu loh. Ya, kok acting kan kira-kira gitu kan, kayak pemain film kan, acting doang nih, belum Tapi Anda bener. tidak terganggu Pak Ahok, ada Belum dinas beneran. spesifik di bawah Anda yang Anda instruksikan untuk melakukan sesuatu, tapi kemudian dia balelo? Tidak terganggu dengan itu? Ya itulah kelebihan Ahok sebetulnya. Orang pikir kan saya emosional, temperamen. Bukan mikir betul kan? Salah, aku sangat bisa menguasai diri, mengendalikan diri sebetulnya. Oh gitu. Ketika, Percaya nggak? Ya, Aduh, nggak. Ketawanya nggak percaya tuh Pak. senyum-senyum berarti dari tadi saya stand up comedy latihan berhasil kan? Iya, ya berhasil dong. Ini persiapan pensiun ini. Supaya tetap masuk Metro TV. Kalau nggak jadi pejabat lagi kagak bakal diundang. Undang. Kecuali kamu jadi komedian tuh, stand up comedy. Masuk Metro lu. Pak, saya mau tanya soal Monas. Kayaknya banyak musuhnya tuh Pak Ahok di Monas. Itu Monas kan soal musuh. Itu namanya ngelunjak tau nggak? Kenapa? Jadi itu Monas dulu zaman Bang Yos. Kenapa dipagar? Semua protes kan? Saya juga protes Bang Yos. Yang bener aja lu. Monas dipagar. Dipagar aja gergaji apa nggak pagar kan? Ya udah dipindahin ke IRTI. PKL itu. Habis pindahin ke IRTI, PKL yang pindah ke IRTI malah ngecukongin orang jualan di dalam. Aku pikir udah deh. Kalau gitu IRTI dilatih aja, cari sponsor. Bikin makanan yang sekelas restoran. Tapi harganya harga pinggiran. Ini rencana untuk PKL. Ini Agustus mau jalan ini. Oke. Kalau kita pakai kartu, kayak ke food court semua. Gimana cara seleksi supaya saya latih dia tidak pakai obat kimia segala macam. Bikinlah PRJ Monas. Supaya apa? Biar masukin 2.800 PKL. Nggak boleh jual ya, ini nggak ada sewa, kamu mesti jual harga yang murah. Lalu kita tes makanannya, kasih POM. Ketemu tuh yang pakai kimia. Kalau pakai kimia orang Jakarta bisa mati tuh. Kita tes, ini kamu nggak boleh ya, dilatih. Seminggu nih kita seleksi alam nanti. Mana yang lebih laku? Kurang ajar, ini ada orang-orang. Ada yang jadi cukong, dilapakin itu semua Monas, dikasih tanda semua dicat-catin. Disewain sampai 7.000 orang, kurang ajar nggak? Siapa itu? Nggak tahu lah, ada bos yang mana aku juga nggak kenal. 20.000 kali 7.000, 140 juta semalam.
Oh, udah apa-apalah, nama juga PRJ, Pesta Rakyat Jakarta. Jadi- Aku fur aja deh. 6 hari deh, biar kamu pesta dapat duit udah deh. Ke Padang Tanggung, Monas sudah rusak tanamannya, rusak 2 hari sama rusak 6 hari kan sama. Jadi tutup mata tuh waktu itu. Ya udah nggak apa-apa deh. Udah selesai, kakak mau keluar, kurang ajar nggak? Keenakan di dalam cuci baju di dalam macam-macam tuh. Wah, terus saya bilang, gimana bocornya? Semua satpam nggak mau ngaku. Ternyata tuh terarisnya digergaji. Kalau itu suruh orang las lagi deh. Mau ditusuk, diancam. Mau ditusuk Satpol gimana? PP-nya Pak Ahok mau Iya, ditusuk. satpam kita mau ditusuk, mau diancam di luar, awas kamu. Ya, jadi saya juga bilang sama Satpol PP, kamu jangan pakai pentungan ya, karena kita udah janji nih untuk kampanye nggak boleh pakai pentungan nih. Kau udah janji kan? Juga jangan pakai pisau. Nanti kalau pakai pisau, kamu kalah ilmu silatnya, susah kamu. Kamu yang modal nanti. Kalau kamu lebih jago dia yang modal. Nanti bilang Satpol PP bunuh PKL. Padahal itu bukan PKL tuh, preman ngaku PKL. Udah gini aja deh, ambil jalan tengah deh. Apa? Tembak aja gue bilang. Wah semua ribut, Ahok suruh tembak. Nggak baca, bukan tembak pakai peluru. Tembak sama pistol listrik, kena pingsan gitu loh. Lebih baik bikin dia pingsan lebih aman kan? Itu beneran. Jadi sekarang Satpol PP DKI Ya, bawa pistol Dari kecut. dulu juga udah punya. Tapi belum pernah dipakai. Kemarin juga nggak pakai, taruh di mobil aja kayak film-film teroris itu loh. Jadi kalau buat nakut-nakutin. kalau- Ini ketahuan nih, masuk mata Najwa ketahuan. nggak Berarti cuma ngancem doang. Jakarta tuh harus tertib, tapi bukan berarti membiarkan orang-orang susah ini nggak ada tempat. Tapi yang terjadi bukan orang susah, ini ngelunjak nih. Sama kayak Tanah Abang kan, jalan dipetak-petakin, sewain berapa juta. Ini bukan soal susah lagi, bukan. Ini soal serakah. Pak Ahok kan orang yang bangga sekali bisa membersihkan Monas. Sampai nggak percaya tenaga dalam negeri dan ngambil dari tenaga Jerman. Bersihin Monas.